Azhara NPM 2305170148. Nama saya Najila Khairani dengan NPM 23051441. Nama saya Intan Irmani NPM 2305170159. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang akuntansi investasi saham. Dan di dalam materi tersebut kami akan menjelaskan pemahaman lengkap tentang konsep, klasifikasi, dan pencatatan akuntansi investasi saham. Saya akan menjelaskan tentang pengertian investasi saham dan tujuan investasi saham. Yang telah dijelaskan di sini, investasi saham itu adalah penanaman dana oleh perusahaan atau individu dalam bentuk kepemilikan saham pada perusahaan lain atau memperoleh keuntungan, dividen atau capital gain, serta pengaruh terhadap perusahaan investasi. Nah, investasi saham di sini yang dimaksud adalah ketika seseorang membeli saham, ia sebenarnya membeli sebagai kepemilikan dari perusahaan tersebut. Tujuan utama untuk investasi saham adalah untuk memperoleh keuntungan dan mendapatkan pengaruh terhadap perusahaan yang diinvestasikan. Keuntungan yang bisa diperoleh dari investasi saham ini berupa dividen. Dividen itu adalah bagian dari laba perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham sesuai jumlah kepemilikan mereka. Nah, sedangkan capital gain adalah keuntungan yang diperoleh dari selisih antara harga jual saham yang lebih tinggi dibanding harga belinya. Selain sebagai sarana mencari keuntungan, investasi saham ini juga berperan dalam meningkatkan partisipasi investor terhadap kegiatan ekonomi perusahaan, bahkan bisa menjadi alat kontrol atau pengaruh jika jumlah saham yang dimiliki cukup besar. Dengan begitu, investor bisa ikut menentukan arah kebijakan perusahaan. Nah, yang kedua, kita masuk ke tujuan investasi saham. Di sini telah diberikan contoh tujuan untuk investasi saham itu adalah yang pertama untuk mendapatkan penghasilan dividen, yang kedua mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual beli saham atau capital gain, yang ketiga mengendalikan perusahaan lain, yang keempat diversifikasi investasi untuk mengurangi risiko. Nah, untuk mendapatkan penghasilan dividen, pemegang saham akan menerima dividen secara berkala jika perusahaan memperoleh laba. Ini bisa menjadi sumber pendapatan pasif bagi investor. Sedangkan yang kedua, memperoleh capital gain atau keuntungan dari selisih harga, investor bisa menjual sahamnya saat harga pasar naik untuk mendapatkan keuntungan. Ini adalah salah satu tujuan paling umum dari investasi saham. Yang ketiga, mengendalikan perusahaan lain, yaitu jika investor memiliki jumlah saham yang cukup besar, maka ia bisa memiliki hak suara yang kuat dalam pengambilan keputusan. Hal ini biasanya terjadi pada perusahaan induk yang menanamkan modal di dalam perusahaan. Yang keempat, diversifikasi investasi untuk mengurangi risiko. Dengan berinvestasi di beberapa perusahaan sekaligus, investor bisa mengurangi risiko kerugian jika salah satu saham mengalami penurunan nilai. Selain dari 4 tujuan ini, saya menambahkan tujuan lain, yaitu untuk meningkatkan nilai kekayaan jangka panjang. Investasi saham bukan hanya untuk keuntungan cepat, tapi juga untuk membangun nilai aset jangka panjang karena harga saham cenderung meningkat seiring pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, yang keenam, partisipasi dalam pertumbuhan perusahaan dan ekonomi. Dengan membeli saham, investor ikut serta dalam pengembangan bisnis perusahaan dan berkontribusi dalam perekonomian secara umum. Kemudian saya akan menjelaskan tentang klasifikasi investasi saham. Klasifikasi ini sangat penting karena dapat menentukan bagaimana cara perusahaan mencatat, menilai, dan melaporkan investasi saham dalam laporan keuangan. Nah, perbedaan utama itu terletak pada tujuan pemilikan saham dan tingkat pengaruh investor terhadap investasi atau perusahaan tempat berinvestasi. Kemudian di sini ada klasifikasinya. Yang pertama, jangka pendek atau kurang dari 20%. Itu nilai wajar untuk dijual kembali. Kemudian jangka panjangnya juga kurang dari 20% untuk pendapatan dan apresiasi nilai. Selanjutnya ada pengaruh signifikan, yaitu 2-50%. Metode ini menggunakan metode ekuitas. Kemudian ada pengendalian itu lebih dari 50%. Metode ini menggunakan konsolidasi.
Yang keempat, ada metode pencatatan akuntansi investasi saham. Metode pencatatan ini ditentukan oleh seberapa besar pengaruh investor terhadap perusahaan investor. Nah, sebagian besar kepemilikan saham, semakin besar pula pengaruhnya terhadap kebijakan dan laporan keuangan investor. Metodenya itu yang pertama ada metode biaya untuk kepemilikan kurang dari 20%. Jika kepemilikan kurang dari 20% dari saham suara, investor tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perusahaan tempat berinvestasi. Kemudian ada metode ekuitas untuk kepemilikan 20 sampai 20%. Jika kepemilikan antara 20% sampai 20% dan investor memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan operasional dan keuangan investor. Investor tidak hanya menerima dividen, tetapi juga mengakui bagian laba atau rugi dari investor. Kemudian yang ketiga itu metode konsolidasi untuk kepemilikan lebih dari 50%. Jika kepemilikan lebih dari 50% saham dengan hak suara, investor memiliki kendali penuh terhadap investor. Investor menjadi anak perusahaan dan investor menjadi induk perusahaan. Terakhir, pemilihan metode tergantung pada tingkat pengaruh terhadap investor. Oke, selanjutnya pengukuran dan penilaian investasi. Awal perolehan diukur sebesar biaya perolehan, seperti harga beli saham, yaitu harga yang dibayar untuk perolehan saham tersebut, komisi dan biaya transaksi seperti biaya broker atau pialang saham, biaya administrasi lain yang secara langsung terkait dengan pembelian saham. Setelah perolehan, penilaian sesuai metode yaitu nilai wajarnya digunakan jika perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perusahaan tempat berinvestasi. Biasanya kepemilikan lebih besar 20%. Metode ekuitasnya digunakan jika perusahaan memiliki pengaruh signifikan. Biasanya kepemilikan 20-50%. Metode konsolidasinya digunakan jika perusahaan pengendalian perusahaan lain kepemilikan lebih kecil dari 50%. Contoh kasusnya yaitu metode biaya PTA membeli 1000 lembar saham PTB seharga 10.000 per lembar. Dividennya 500 perak per lembar diterima. Contoh keduanya yaitu metode ekuitas. PTA membeli 30% saham PTB seharga 60 juta. Bagian laba 30% kali 20 juta yaitu 6 juta. Dividen 30% kali 5 juta yaitu 1.500.000. Penyajian dan standar akuntansi. Dalam laporan keuangan, investasi dibedakan berdasarkan jangka waktunya. Jadi kalau misalnya investasi jangka pendek itu maka dicatat sebagai aset lancar karena sifatnya mudah dicairkan dan digunakan dalam waktu dekat. Sementara kalau investasi jangka panjang itu dicatat sebagai aset tidak lancar dikarenakan untuk disimpan dalam waktu yang lama. Kalau perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan sampai mengendalikan perusahaan lain, maka disajikan dalam bentuk laporan konsolidasi, yaitu laporan gabungan antara induk dan anak perusahaan. Kemudian di sini ada standar yang mengatur PSAK 71 yang membahas instrumen keuangan dan pengukuran nilai wajar, PSAK 15 yang membahas investasi pada entitas, asosiasi dan ventura bersama, serta ada PSAK 65 yaitu membahas laporan keuangan konsolidasian. Terakhir ada kesimpulan. Akuntansi investasi saham mencerminkan nilai wajar dan pengaruh ekonomi dari kepemilikan saham suatu entitas, pemilihan metode biaya, ekuitas atau konsolidasi tergantung pada tingkat pengaruh dan tujuan investasi. Sekian dari presentasi kami, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi